Selamat pagi kepada pendengar setia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa pada pagi hari ini. Kita tetap mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-23. Dari Injil Matius pasal yang ke-23. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melihat Injil Matius pasal yang ke-23. Pertama dari ayat yang 1 sampai 12. Perikop Injil Matius 23 ini adalah berisikan kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami pagi hari ini akan mempelajari firman-Mu. Mohon Bapa memimpin, menerangi pikiran kami dan juga hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Aki membacakan untuk kita ayat 1 hingga 12 terlebih dahulu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini Tuhan Yesus pada ayat 1 sampai 12 ini adalah introduction mengapa ia sampai di ayat-ayat yang berikutnya membuat kecaman yang sangat keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yaitu dia memberikan alasannya di sini. Dia berkata kepada murid-muridnya, ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sekarang menduduki kursi Musa. Mereka seolah-olah adalah orang yang menjaga hukum Taurat. Mereka adalah orang yang mengajarkan hukum Taurat. Orang yang dipandang sebagai orang yang ingin menegakkan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus di sini berkata, turutilah dan lakukan segala yang mereka ajarkan. Karena mereka yang mengajarkannya pintar gitu. Tetapi katanya jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, dengarkan apa yang mereka ajarkan. Ya, mereka karena menyebut dirinya ahli Taurat, ya. Jadi mereka mengajarkan dan kamu ikutilah. Itu ajarannya masih ini sesuai dengan hukum Taurat itu. Tetapi jangan kamu ikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, inilah sebenarnya apa yang dimaksud dengan munafik di sini, yaitu hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi itu bagaikan mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi aturannya sedemikian berat dan mereka bikin aturan yang berat-berat, ya. Tetapi mereka sendiri itu
tidak melakukan seperti itu. Jadi dia hanya menambah beban berat dan diikatkan dan ditaruh di bahu orang, dan mereka katanya tidak menyentuhnya. Dan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ya, seperti salah satu bentuk kemunafikan lagi yang Tuhan Yesus singgung di sini adalah melakukan ibadah untuk dilihat orang. Nah, karena apa? Karena di zaman Perjanjian Lama ini sebenarnya seluruh ibadah simbolik yang disuruh, yang diperintahkan untuk dikerjakan, itu memiliki makna di baliknya. Jadi seseorang harus mengerti makna di balik setiap ibadah simbolik. Itu sama sekali bukan untuk show off gitu ya, untuk supaya bisa kasih tunjuk kepada orang, sama sekali bukan. Jadi ibadah simbolik itu harus difahami mengapa itu dilakukan demikian, mengapa. Misalnya sekarang mempersembahkan domba, korban, itu untuk supaya mengenang bagaimana kita orang berdosa, dosa harus dijatuhi hukuman, dan hukumannya akan ditanggung Sang Juru Selamat nanti. Sebelum Sang Juru Selamat tiba, bagaimana sekarang ini kita lakukan ibadah simbol, yaitu penyembelihan domba yang menggambarkan Juru Selamat yang akan dihukum. Nah, sebenarnya itu yang mesti dihayati. Tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang acara pertunjukan begitu. Seperti siapa bisa mempersembahkan domba yang lebih gemuk, persembahannya lebih banyak supaya orang sekeliling kita lihat, wah hebat ini yang satu ini, persembahannya banyak begitu ya. Dombanya wah yang gemuk sekali, yang besar ya. Ada yang kasih lembu jantan, wah hebat ini. Nah, yang demikian inilah jadi satu pekerjaan ibadah yang untuk dilihat orang, memakai jumbai ini, tali sembayang yang lebar, kalau sekarang ini kita lihat sengaja membedakan dirinya dengan jubah-jubah, Wah, sekarang ini ada banyak yang pakai jubah juga, Nah, dengan lihat, waduh, ini orang yang pakai jubah ini beda ini, Ada yang macam-macam warna jubahnya, Di dunia ini ada banyak pemimpin agama yang pakai jubah, Sekali orang lihat jubahnya itu sudah tahu, wah ini duduknya di depan ini, Dan tali sembayang katanya. Nah, sekarang kan ada banyak agama yang memakai semacam kalung gitu yang ada biji-bijiannya gitu mulutnya komat kamit gitu, terus itu biji-bijiannya dipegang gitu, digilir gitu wah ini sembayangnya rajin ini Nah, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, dikatakan di sini. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Karena mereka merasa mereka pemimpin, dihormati, mereka suka duduk di tempat yang terhormat katanya. Nah, mereka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi, dipanggil kalau nggak dipanggil rabi dipanggil master, dipanggil suhu. Nah, nggak dipanggil suhu nggak terima ini mesti dipanggil suhu. Nah, dipanggil sensei gitu dipanggil dipanggil di sini dengan sebutannya master katanya misalnya gitu itu maksudnya. Jadi menerima penghormatan, suka akan penghormatan manusia, bahkan orang tidak menghormatinya dia marah gitu. Tetapi kamu katanya jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Nah, maksud Tuhan Yesus itu adalah
Jangan di antara murid-murid Tuhan ada yang mencoba-coba meninggikan dirinya dari murid yang lain, yaitu menyebut dirinya, oh saya ini rabinya kamu ini ya. Jadi meninggikan diri ya. Kamu semua saudara kan ya. Dia berkata kepada murid-muridnya. Dan kemudian dia berkata, janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya, kita memang seringkali memanggil ya orang yang melahirkan kita di bumi ini Bapa. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus ini ayat yang sangat khusus supaya jangan ada orang dipanggil paus ini. Jangan ada orang yang dipanggil pop ya. Pop, paus itu artinya apa? Banyak orang tidak tahu arti kata itu. Itu arti kata Bapa itu. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan sudah tahu duluan bahwa satu hari akan ada orang yang meninggikan diri atau ditinggikan dan dipanggil paus, sehingga ada ayat ini yang berkata bahwa janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini ya. Jadi hanya Allah Bapamu ya, hanya yaitu Bapa yang di sorga saja. Dan juga di sini ada, jangan kamu menyebut jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias gitu ya. Nah, Mesias itu adalah pemimpin. Dia adalah buah sulung, dia adalah yang menyelamatkan kita, dia adalah raja dan dia adalah pemimpin kita. Nah, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini sebuah prinsip yang Tuhan tetapkan di antara murid-murid Tuhan. Orang yang paling rajin, nah itu adalah yang terbesar ya. Orang yang paling rajin, orang yang paling bekerja keras di antara saudara-saudara, di antara murid-murid Tuhan, dia adalah seorang yang besar di hadapan saudaranya. Mestinya demikian. Ini prinsip ya. Kemudian katanya, barang siapa yang meninggikan diri ya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini juga prinsip yang Tuhan tanamkan. Jadi di antara murid-murid Tuhan berlaku sebuah prinsip gitu. Prinsip yang berbeda dari dunia ini, yaitu prinsip bahwa jikalau kita ingin menjadi pemimpin yang besar, maka kita harus menjadi pelayan yang giat, yang rajin, yang memberi contoh. Dan jikalau kita ingin ditinggikan, maka kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Dan jikalau kita merendahkan hati kita, maka kita akan ditinggikan. Tetapi justru orang-orang yang meninggikan diri, ketahuan sekali sombongnya ya, itu dipandang rendah di antara murid-murid Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau aturan ini ditegakkan di antara murid-murid, supaya di antara murid-murid Tuhan tidak ada orang yang spesial meninggikan diri, tidak ada orang yang spesial mencari muka gitu, tidak ada orang yang spesial menyombongkan diri. Mestinya di kalangan murid-murid ya, orang satu dengan yang lain saling berlomba-lomba untuk merendahkan hati di hadapan saudara maupun di hadapan Tuhan, yaitu berusaha untuk menjadi pelayan yang lain ya, berusaha untuk melayani. Ini adalah yang terbaik. Dan jikalau semua murid Tuhan berbuat demikian, maka kumpulan murid-murid Tuhan atau kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti adalah tempat yang menyenangkan, tempat di mana kita merasa sangat sejuk di dalamnya. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau kita berkumpul di tengah-tengah orang yang menyombongkan diri, di tengah-tengah orang yang gembar-gembor begitu, orang yang berkata penuh dengan kesombongan begitu. Rasanya muak, kita merasa enggak enak di tempat yang macam demikian. Nah, tetapi jikalau kita di tengah-tengah murid Tuhan yang berkata jujur satu dengan yang lain ya, dan kalau berjanji selalu menepati janji ya,
Saya seringkali dibuat janji sama orang, yaitu dijanjikan, Pak Suwanto ada waktu nggak, saya mau datang ini, saya mau minta tolong, saya mau bertemu. Saya bilang, kapan mau datang? Besok kira-kira jam 9. Saya tunggu bukan sampai jam 9 tidak datang, sampai seharinya tidak datang, seminggunya tidak datang, dan tidak telepon kasih tahu nggak jadi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang janji ini malah hamba Tuhan. Jadi saya seringkali berpikir, mengapa orang-orang tidak memegang janji mereka? Mengapa di antara murid Tuhan tidak dibangun satu sikap yang jujur, sikap yang baik, ya, sikap di mana kita saling menghargai, menghormati orang lain? Mengapa? Karena jikalau pemimpin gereja mulai menekankan hal-hal yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi, maka hal-hal kerohanian, hal-hal yang pengajaran moral, sikap hidup yang baik, yang positif, itu akan semakin ditinggalkan. Dan orang pergi ke gereja hanya untuk mengejar hal-hal yang demikian, maka ketahuilah, kita akan menjadi murid Tuhan yang satu dengan yang lain saling menyombongkan diri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita tidak berbuat demikian di antara murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat bahwa hal demikian marak di antara ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih dari itu, ibadah mereka itu hanyalah untuk mencari pujian manusia, dikatakan tadi di situ, ya. Dan mereka mengajarkan tetapi tidak menjalankan, dan hal demikianlah yang dia melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat sesungguhnya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang telah merusak bangsa itu, sehingga mereka bangsa itu tidak menerima Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Mesias, dan otomatis tidak menerima dia sebagai Mesias mereka. Jadi kebebalan hati sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari para pemimpin mereka. Para pemimpin mereka berbuat bagaimana, mengajarkan bagaimana, atau memuji yang bagaimana, dan mengecam yang bagaimana, itu akan menghasilkan umat yang bagaimana, itu akan menghasilkan rakyat yang bagaimana. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kondisi kekristenan akan jadi bagaimana, itu sangat tergantung pada para pemimpin-pemimpin dari kekristenan itu sendiri. Oke, berikutnya kita mau membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dulu. Coba ya Pak Alki, silakan membaca dari ayat 13 sampai 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya. Nah, di dalam perikop yang barusan kita baca, terdapat 3 kali kecaman Tuhan Yesus yang berkata, celakalah kamu, ya. Celakalah kamu, yang pertama adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang dikatakan, hai kamu orang munafik, ya. Jadi orang munafik, ya, dengan kemunafikan mereka telah menutup pintu sorga untuk orang lain. Orang akan melihat mereka, melihat tingkah laku mereka, orang jadi muak. Jadi orang-orang tidak lagi ingin hal yang rohani. Jadi mereka menutup pintu surga bagi orang lain, dan yang memang mereka sendiri tidak masuk, karena mereka hanya memperhatikan perkara-perkara yang materi, jasmani, dan duniawi saja. Mereka hanya mau supaya dihormati orang,
mereka hanya ingin mendapatkan materi, mereka beribadah supaya itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Jadi kemunafikan mereka ini telah menyebabkan banyak orang tidak pergi ke surga. Itulah sebabnya Tuhan sangat marah dan mengecam mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya, seorang pemimpin yang munafik, yang telah menyebabkan orang mencibir terhadap apa yang diajarkannya karena hidupnya yang munafik, dan kemudian orang masuk neraka karena kemunafikannya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa dia telah menyebabkan banyak orang turun ke neraka. Jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya akibat yang mereka datangkan. Nah, hari ini juga kita lihat ya, jikalau ada pemimpin rohani yang munafik, maka dia akan menyebabkan banyak orang ke neraka. Dia akan menyebabkan banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan karena melihat kemunafikan mereka. Ya, bukan hanya pemimpin, orang Kristen pun. Jikalau Anda berani menyebut dirimu orang Kristen dan engkau berlaku munafik dan kentara sekali bagi tetangga Anda bahwa Anda itu munafik sekali, begitu, maka Anda akan menutup pintu surga bagi mereka. Mereka tidak akan rela lagi mendengar Injil, mereka tidak akan rela lagi menerima kesaksian Anda karena mereka melihat kemunafikan Anda, dan Anda menutup pintu surga bagi mereka. Sedangkan Anda sendiri, ya tentu, kalau yang bertindak munafik begitu, hanya mengikuti ibadah secara lahiriah saja, hanya mengejar perkara jasmani, materi, dan duniawi, maka sudah pasti tidak akan masuk surga. Dan yang celaka yang kedua di sini katanya, yaitu Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang munafik katanya. Mereka menelan rumah janda-janda. Ini bagaimana ini menelan rumah janda-janda? Ini jelas adalah bahasa kiasan, gitu, bahwa rumah yang begitu besar itu kan tidak mungkin bisa ditelan. Ya. Jadi mereka biasa mengelabui janda-janda, mengelabui, nah tahu apa yang diperoleh. Apakah janda-janda itu didatangin rumahnya, lalu main-main ke sana, ya, lalu kemudian makin dekat, nah akhirnya mendapatkan keuntungan jasmani dari janda-janda itu. Bisa jadi, ya, no? Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang janda terutama haruslah seorang yang sangat rohani, ya, seorang yang berbakti kepada Tuhan, ya. Kalau tidak, ya, maka posisi seorang janda itu sangat gawat, ya, sangat sensitif untuk menjadi gosip, ya, masyarakat. Dan seorang laki-laki yang baik, yang terhormat, seharusnya tidak mengunjungi rumah janda dengan tidak membawa istrinya. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Ini betul-betul, ya, kadang-kadang orang Kristen, ya, bertindak sangat bodoh, ya. Orang Kristen tidak bisa menjaga tingkah lakunya dengan baik. Ya, janganlah seorang laki-laki, ya, pergi ke rumah seorang janda dengan tidak membawa teman wanita atau istrinya atau siapa untuk menemaninya. Karena, ya, sekalipun tidak berbuat apa-apa engkau pergi ke rumah janda itu, tetapi, ya, tetangga tentu akan bisa mencurigai, apa ini lama sekali di rumah janda ini, yaitu sunyi senyap lagi misalnya. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang rupanya mengambil keuntungan pada janda-janda ini. Ya, jelas, ya, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka buat di situ, menelan rumah janda-janda katanya, dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Alasannya mau pergi ke rumah janda untuk berdoa, doanya kok sampai, ya, lama sekali. Apa yang didoakan lama begitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, itu betul-betul harus super hati-hati terhadap satu hal ini. Dan saya ingin menasehatkan kepada janda-janda Kristen melalui kesempatan ini, Anda harus menjaga dirimu baik. Anda harus menjaga kehormatanmu di hadapan Tuhan.
Dan justru sebagai seorang janda, Anda harus datang kepada Tuhan dengan lebih serius, lebih rajin. Karena seorang janda yang tidak bersuami, kepada Tuhanlah pandangan kita, ya. Kepada Tuhanlah kita berharap perlindungan dan kasih sayang. Tuhanlah yang akan memelihara. Itu seharusnya isi hati dan kerinduan seorang janda. Dan di ayat yang ke-15 di sini, celaka yang ketiga, di situ dikatakan, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita teruskan lagi di mana di ayat 15 Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat kembali dengan berkata bahwa mereka menjelajah lautan dan daratan untuk menobatkan satu orang untuk menjadi penganut agama Yudaisme, ya. Dan sesudah ia bertobat, ya, kemudian menjadikan dia orang neraka. Karena apa? Karena hanya mengajarkan ibadah simbolik tanpa memahami makna di balik ibadah simbolik itu. Itu hanyalah sebuah upacara yang, ya, tidak ada maknanya atau tidak sampai ke dalam hati sebenarnya. Apa itu? Dan itu hanya menjadikan mereka itu orang neraka, katanya. Bahkan, ya, kalau seseorang beribadah dan tidak dengan sungguh hati, jikalau seseorang pergi ke gereja atau beribadah apa saja tetapi dengan tidak dilahirkan kembali, katanya di sini akan 2 kali lebih jahat daripada mereka itu, ahli-ahli Taurat itu. Ya, karena apa? Tadinya hanya sekedar orang jahat saja, ya toh. Tetapi sekarang adalah orang munafik yang jahat sekarang ini. Jadi berkali lipat ini, ya toh. Tadinya memang orang berdosa, orang jahat, ya. Tetapi sekarang sudah pergi ke gereja, sekarang ini orang Kristen yang jahat, yang tambah predikatnya ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, berikut ini kita akan membaca lagi perikop, ya, dari ayat yang ke-16 ya sampai ayat yang ke-22. Ya, silakan. Ayat 16 sampai yang ke-22. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpahlah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah celaka yang keempat yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kelihatannya nada kecaman Tuhan Yesus makin keras di sini. Dia bilang kepada mereka adalah pemimpin-pemimpin buta, katanya, ya. Pemimpin-pemimpin buta. Ya, sekarang juga banyak sekali orang buta yang menuntun orang buta, tidak mengerti kebenaran, hanya memukau orang dengan janji-janji palsu, dengan, ya, nubuatan palsu, dengan berkata, wah, dia adalah nabi dan lain sebagainya. Ada yang malah memukau orang dengan berkata ke surga dan sudah balik. Sekarang ini ada yang, wah, dahsyat sekali, dia sudah dibawa jalan-jalan ke neraka, sekarang sudah balik lagi. Hanya memukau-mukau orang dengan hal yang demikian. Tidak ada pengajaran yang sungguh-sungguh, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, ini lihat, pengajaran mereka itu kelihatannya bodoh sekali dan hanya memukau orang-orang buta dan orang bodoh saja. Yaitu pengajaran mereka sebenarnya tidak masuk akal, ya.
tidak masuk di akal sekali. Dan dengan berkata bahwa kalau sumpah demi bait Allah tidak sah, kalau sumpah demi emas di bait Allah itu baru sah. Apa-apaan itu ya toh. Nah, itu tidak masuk di akal, Tuhan bilang ya toh. Kemudian katanya bersumpah demi mezbah tidak sah, bersumpah demi korban yang di atas mezbah baru sah katanya. Nah, Tuhan Yesus bilang, hai kamu ya orang buta ya toh. Apakah yang lebih penting katanya, ini mezbahnya atau persembahannya? Sebenarnya di sini Tuhan Yesus ingin mengecam mereka, berkata bahwa kalian telah mengajar dengan tidak sistematis dan tidak pakai akal sehat, dan orang-orang yang mengikut pun itulah bukanlah orang-orang yang memakai akal sehat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali mengajar kepada orang bahwa Alkitab ini diberikan kepada Tuhan, kepada orang yang memiliki. Hanya dengan dua alat inilah manusia bisa mengenal Allah dan kebenarannya, yaitu firman-Nya dan akal budi yang diberikan kepada manusia itu. Dan jikalau tidak ada salah satunya, kita tidak bisa sampai kepada kebenaran. Kita tidak mungkin mengenal Allah yang benar. Artinya begini, kalau kita punya otak, punya akal budi, tetapi tidak ada firman Allah, kita tidak mungkin bisa mengenal kebenaran, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Dan sebaliknya, ada firman Allah dan tidak ada otak. Kalau Alkitab ini dikasihkan kepada anjing, ya bukan dibaca atau digonggongin ya. Dan mungkin nanti dirobek-robek. Jadi dua alat ini sangat penting, yaitu firman Tuhan yang tertulis di tangan kita dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan masalahnya seseorang itu sekolah berapa tinggi, tetapi seseorang itu bisa berpikir lurus. Nah, itu saja sudah cukup. Karena apa? Akal sehat kita, common sense ya. Akal sehat ini adalah utama sekali untuk kita memahami kebenaran. Ini bukan masalah sekolah. Ada orang yang tidak sekolah sama sekali, tetapi jelas masih tetap punya akal sehat. Artinya apa? Segala sesuatu yang bertentangan dia tahu itu bertentangan, dan yang searah, yang lurus dia tahu ini searah, ini lurus, ini hal yang sama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya kita melayaninya dengan betul-betul ya, sesuai dengan Alkitab dan juga sesuai dengan akal sehat yang Dia berikan kepada kita. Ini yang penting. Kalau tidak, maka kita akan seperti orang bodoh. Orang bodoh, Tuhan tidak suka orang bodoh. Lihat, Dia mengecam orang bodoh. Orang bodoh yang saya maksudkan bukan orang yang tidak sekolah. Jangan menganggap sekolah itu segala-galanya. Ya. Tapi orang bodoh di sini adalah orang yang tidak menjalankan akal sehat yang diberikan kepadanya, yang tidak mengaktifkan akal sehatnya. Dia begitu gampang terpukau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belakangan ini banyak aktivitas ya, ini hipnotis. Banyak orang terhipnotis, uangnya tiba-tiba ditransfer semau-mau orang yang menghipnotisnya. Orang yang bagaimanakah orang yang gampang dihipnotis? Adalah orang yang tidak mengkaryakan, yang tidak menjalankan akal budi yang Tuhan berikan. Orang yang suka termenung, itu orang yang gampang dihipnotis itu ya. Orang yang gampang percaya sesuatu dengan tidak berpikir terlebih dahulu, tidak menjalankan nalarnya. Ini masuk akal nggak ini? Ini orang yang demikian nih gampang sekali dihipnotis. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan apapun dan pergi kemanapun, kita harus selalu alert, selalu ini siuman ya. Dan akal budi kita harus selalu jalan. Akal sehat kita harus selalu aktif. Nah, kita tidak akan gampang dihipnotis orang. Jadi sekarang ini banyak pengajar sesat yang menghipnotis orang dengan ceritanya yang hebat-hebat. Anda bisa bayangkan, ada orang bilang dia sudah pergi ke surga dan balik lagi. Ini bagaimana ini? Ada orang sudah pergi ke surga dan balik lagi. Ada orang bisa percaya, saya bingung sekali ya. Saya betul-betul terheran-heran ya. Mengapa bisa percaya? Ya, mengapa? Nah, terlalu gampang untuk percaya dan tidak menyalahkan itu akal budi yang Tuhan pernah berikan. Nah, sekarang coba berikutnya kita akan membaca lagi dari ayat yang 23 sampai ayat 27 ya. Ayat 23 sampai ayat 27. Silakan Pak Alki. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan
jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga masih ayat yang 28 tanggung. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, ini di sini kecaman Tuhan yang kelima, keenam dan ketujuh. Yang kelima dia katakan mereka itu munafik, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, munafik karena mereka mementingkan ibadah. Jadi mereka menyuruh orang kasih persepuluhan, ya. Itu harus diperhatikan, tetapi tidak mengajarkan untuk hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Mungkin suruh orang kasih perpuluhan supaya persembahan jadi banyak, itu masuk ke kantongnya. Banyak pemimpin sekarang itu jago sekali mengajarkan mengenai persembahan. Khotbah persembahan ya paling lancar, paling jago. Khotbah perpuluhan supaya orang kasih perpuluhan banyak. Nah, mereka lah yang terima banyak duitnya itu, ya. Dan Anda bisa bayangkan tidak ada kontrol bagaimana berapa banyak itu perpuluhan mereka boleh ambil. Coba bayangkan satu gereja jumlah orangnya 500 orang, yang kasih persepuluhan mungkin 200 orang, katakan 200 orang kasih perpuluhan, gitu. Wah, semuanya itu diambil sama gembala. Oleh sebab itu banyak pendeta, tahu nggak, dia perginya bawa koper yang cukup besar itu untuk bawa dia punya jas segala macam ditaruh di situ. Nah, pulangnya jas itu dipakai, itu kopernya itu untuk isi itu perpuluhan yang dia bawa pulang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang, wah ini munafiknya bukan main-main, katanya. Munafiknya bukan main-main. Oleh sebab itu dia mengecam mereka. Tetapi dia masih mengatakan di sini, yang satu harus dilakukan. Perpuluhan memang harus dilakukan, tapi yang lain tidak boleh diabaikan. Apa? Yaitu mengenai hidup baik, mengenai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dua-duanya perlu. Jangan mementingkan sesuatu yang menguntungkan kita saja. Itu tidak benar itu. Itu munafik. Kemudian celaka yang keenam, dia katakan di sini, mereka munafik. Dia berkata, ya, karena mereka hanya seperti orang mencuci itu pinggan, itu piring, itu hanya mencuci bagian luar, tapi bagian dalamnya tidak. Nah, ini konyol ini, ya. Masa piring yang kita mau pakai dicuci bagian luarnya, bagian dalamnya tidak? Dia bilang itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mencuci bagian luar, tapi bagian dalamnya tidak. Apa? Karena yang mereka utamakan itu adalah yang kelihatan, yang nampak oleh orang. Ya, kalau kasih persembahan biar semua orang tahu, ya. Nah, ini kecenderungan manusia pada umumnya, ya. Kalau berbuat apa-apa biar semua manusia tahu semuanya. Kalau tidak diumumkan, marah, ya. Kok enggak diumumkan, malah marah misalnya. Nah, ini yang demikian ini. Karena kecenderungan manusia untuk sesuatu yang kelihatan. Kemudian di ayat yang ke-27 dan 28, ini celaka yang ketujuh yang Tuhan Yesus serukan. Ini kecaman. Dia berkata bahwa
Mereka ini seperti kuburan yang dilabur putih, ya. Yang kelihatan di luarnya itu, wah cakep sekali kuburan ini. Wah, di Indonesia bukan saja dilabur putih kuburnya itu. Anda bisa lihat ke Gunung Gadung di sana, ya. Dibangun kayak villa gitu, ya, no? Ada yang dibangun sampai cakep sekali. Ini orang Asia ini rupanya show off-nya itu besar sekali gitu, ya. Jadi untuk memperlihatkan kepada orang bahwa betapa dia punya anak cucunya kaya raya, jadi kuburnya gede sekali begitu. Nah, tetapi katanya di dalamnya berisikan tulang belulang, ya, yang kotor. Nah, ini Tuhan umpamakan dengan kehidupan orang yang kelihatan di luarnya hebat sekali, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, ya, penuh dengan hati yang dengki, penuh dengan segala sifat yang sebenarnya mengerikan sekali, yang selama ini dalam hidupnya ditutup-tutupinnya dengan sesuatu faktor luar yang sepertinya hebat sekali begitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat ayat yang ketiga 29 sampai ayat yang ke-36, ya. Perikop ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Silakan Pak Alki. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ya, wah, ini terakhir ini kecaman yang ke-8 ini keras sekali, sangat keras sekali. Dia bilang mereka orang munafik, dia bilang. Ini orang yang membangun makam nabi-nabi, ya, seperti saya bilang tadi itu dibikin cakep-cakep, ya, memperindah tugu orang-orang saleh, ya, dibikin tugunya, ya, yang katanya ini malah berkata, oh, jikalau kami hidup di zaman nenek moyang kami tidak akan membunuh nabi-nabi itu, gitu. Nah, tetapi dengan berkata demikian, katanya, kamu sendiri telah bersaksi kamu ini keturunan mereka, keturunan para pembunuh nabi, gitu. Jadi, nah, katanya, inilah penuhilah takaran, ya, nenek moyangmu, katanya. Hai kamu ular-ular, ya, dibilang ular-ular, ya, licik sekali, ya, hai kamu keturunan ular beludak yang berbisa, yang omongannya bisa menjerumuskan orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita duduk tenang untuk merenungkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, inti dari seluruh kecaman dari Tuhan Yesus itu adalah bahwa orang-orang Yahudi, mereka ini nyasar, mereka tidak mengerti ibadah simbolik itu sebenarnya untuk apa sebenarnya. Mereka tidak mengerti lagi sebenarnya itu domba itu dipersembahkan itu sebenarnya untuk apa. Mereka tidak mencari tahu makna di balik semua ibadah simbolik yang mereka lakukan. Untuk apa semua itu? Mengapa Tuhan suruh ini? Mengapa Tuhan suruh itu? Apa makna di balik semua itu? Itu tidak dicari tahu mereka. Mereka melakukan ibadah simbolik itu dengan tekun, dengan tidak memahami apa yang dibalik semua itu. Dan bahkan mereka suruh orang lain melakukan dan diperberat itu ibadah simboliknya. Satu hari mesti berdoa sekian kali, kalau tidak kamu akan masuk neraka.
Wah. Orang jadi ketakutan, berdoa dalam ketakutan, saudara. Coba bisa bayangkan, Jadi banyak ibadah yang menjerumuskan orang. Diajarkan bahwa kalau tidak rajin-rajin ke gereja nanti kamu akan masuk neraka. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang demikian, ya. Orang harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak bisa masuk surga. Tetapi, ya, jikalau orang yang sudah sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu akan ke gereja otomatis. Jadi bukan mengajarkan engkau tidak pergi ke gereja engkau akan masuk neraka, itu salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dia mengecam mereka, kamu keturunan ular beludak, katanya, ya. Bagaimana mungkin bisa luput dari hukuman neraka? Karena apa? Sudah menyesatkan begitu banyak orang, ya, di sini. Dan dia bilang, ya, ini nenek moyangmu semuanya sudah membunuh nabi-nabi, ya, orang-orang benar, ya, itu dibunuh, ya. Manusia di muka bumi ini banyak orang tidak suka kepada pengajaran yang benar, ya. Pertama-tama mereka kalau dikecam, kalau dinyatakan kesalahannya, mereka bukan duduk tenang untuk merenungkan, betulkah saya salah? Betulkah pengajaran saya tidak alkitabiah? Betulkah pengajaran saya itu tidak benar? Mereka tidak, mereka malah marah, mereka melakukan, ya, tangkisan dengan kekerasan, ya, bahkan yang aneh-aneh. Nah, ini katanya, karena kalian ini pembunuh nabi yang membunuh dari Habel sampai Zakaria, ya, itu dibunuh oleh mereka semuanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, maka angkatan ini akan menanggungnya. Oh betul, angkatan itu menanggungnya. Karena apa? Sekitar tahun 70, ya, sekitar tahun 70 itu Jenderal Titus datang dan kemudian menghanguskan kota Yerusalem dan mendatangkan penganiayaan yang amat sangat pada waktu itu, ya. Jadi orang yang pada waktu zaman Tuhan Yesus itu katakanlah di umur 20, pada tahun 70 itu dia sekitar umur 90, ya. Jadi orang yang lahir pada waktu itu sekitar, kalau zaman itu umurnya 15, berarti dia akan mengalami semua itu. Nah, ada banyak kesusahan akan terjadi, katanya. Dan anak cucu mereka yang diajar, dibelokkan, disesatkan, semuanya akan ikut terseret ke dalam kesesatan dan ke dalam penderitaan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat satu perikop yang terakhir, yaitu perikop yang dari ayat 37 sampai ayat 39. Ya, silakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, pendengar sekalian, Tuhan Yesus, ya, menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Di tempat lain ini lebih panjang. Dia bilang, ya, yang telah membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu, ya. Orang-orang yang diutus kepada mereka, orang-orang yang seharusnya mereka sambut, orang-orang yang seharusnya mereka hargai, hormati amat sangat, karena orang-orang ini diutus untuk mengajar kepada mereka kebenaran, untuk membawa mereka melakukan hal-hal yang terpuji di dalam hidup ini. Nah, orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang patut dihormati, tetapi mereka telah bertindak kasar. Mereka melemparinya batu, mereka mengecam, mereka bahkan membunuhnya. Nah, ini adalah bangsa yang tidak memakai akal sehat. Ini adalah umat yang tidak memakai akal budinya terlebih dahulu. Mereka memakai emosinya. Orang Kristen harus hati-hati. Engkau tidak boleh terpancing untuk melakukan hal-hal yang bersifat emosional, hal-hal yang bersifat kekerasan.
Karena itu tidak mencerminkan kita adalah anak-anak Allah. Jikalau kita melakukan kekerasan, maka itu akan mencerminkan kita ini anak-anak iblis. Karena iblislah yang melakukan hal-hal yang demikian. Jadi siapakah kita? Anak-anak Allah ataukah anak-anak iblis? Bukan dari mulut kita teriak-teriak di jalan, tetapi dari apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu hati-hatilah orang Kristen. Anda harus berpikir banyak di dalam kita memutuskan kita ambil tindakan apa. Di sini dikatakan Tuhan bilang berkali-kali Dia ingin mengumpulkan penduduk Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, Tuhan berkali-kali ingin menghimpun mereka untuk mendirikan kerajaan yang kekal, kerajaan yang indah di dunia seperti di sorga, tapi mereka tidak mau. Orang-orang Yerusalem menolak, mereka tidak mau. Nah, ayat ini menolak konsep Calvinis, ya. Konsep Calvinis, John Calvin mengajarkan bahwa irresistible grace, katanya anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak. Tidak ada orang yang bisa menolak anugerah Tuhan. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan diberi akal budi dan diberi kehendak bebas, ya. Oleh sebab itu di sini ini salah satu bukti Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang Yerusalem menolak, mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau. Bukan Tuhan tidak cukup kuat untuk menghimpun mereka, tetapi mereka tidak mau, dan Tuhan menghargai kehendak bebas dan kehendak bebas dan akal budi, kemampuan untuk memutuskan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi mereka tidak mau, bukan Tuhan tidak cukup kuat untuk memaksa mereka. Dan tidak ada guna untuk memaksa orang yang memiliki kehendak bebas. Karena dia terpaksa, dia akan cemberut terus dan hatinya tidak mau sebenarnya. Ya, kita paksa dia. Allah cukup kuat untuk memaksa mereka. Tapi kalau itu bukan kehendak mereka, itu bukan hati mereka yang mau, itu akan membuat mereka masuk surga pun mereka tidak senang, tidak happy, ya, karena mereka tidak mau sebenarnya. Nah, katanya dan dia menangisi mereka. Satu hari malapetaka akan datang kepadamu, dan waktu itulah kamu akan menyesal, katanya. Dan dia berkata mereka tidak akan melihat dia lagi sampai mereka akan berseru berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini bukan rapture. Rapture orang Yahudi tidak tahu, dan itu hanya untuk orang Kristen, hanya untuk jemaat yang akan diangkat, yang akan lenyap dari bumi ini. Tubuh kita akan diubah, kita akan naik ke awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak ada yang melihat Tuhan. Tetapi 7 tahun kemudian, setelah mengalami masa penganiayaan, dan itu orang Kristen bersama Tuhan akan turun ketika orang Yahudi sudah bertobat, dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saat itulah, oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu tidak akan melihat saya lagi sampai pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Saya ucapkan selamat kepada Anda hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami sudah mempelajari firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari sungguh meningkatkan iman kami, membuat kami lebih mengasihi Engkau, dan juga kami beriman secara akal budi. Kami beriman dengan penuh pengertian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.